Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di mana pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami semua. Walau tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada untuk kami semua. Ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Terima kasih Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih, siapa yang di sini Laskar Kristus? Ya, Laskar Kristus adalah kita, Lause dan adik-adik semua. Nah, adik-adik, Lause mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Kita akan angkat pujian Laskar Kristus. Mengikut
kami, Kau siapkanlah hati dan telinga kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Dan Kau berikan juga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk sekolah minggu dan bisa menjadi berkat untuk sekitarnya. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik langsung mau ngasih pengumuman nih. Jangan lupa ya memberikan persembahan yang ada di bawah ini. Adik-adik bisa minta tolong papa mama atau orang dewasa di sekitar adik-adik untuk mengirimkan persembahan ke rekening di bawah ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah, selamat menonton persembahan. Hai everyone, Shalom. Ketemu lagi bareng Lesemelan. Hari ini kita kembali belajar melalui YouTube ya. Kita akan belajar bagaimana Allah memberikan tanah kepada suku-suku Israel. Firman Tuhan berkata di dalam Yosua yang ke-21 ayat yang ke-45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Seperti yang kita ketahui bersama, Allah menepati janjinya dan menggenapi janjinya sesuai dengan cara dan waktu yang Ia tentukan. Kita tahu ya adik-adik bagaimana Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel. Tentunya tanah perjanjian itu adalah suatu hadiah yang indah bagi bangsa Israel. Kita akan kembali belajar nih di dalam kitab sejarah pertama melalui kitab Yosua. Mari kita cari tahu bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Minggu lalu kita sudah memulai mempelajari kitab Yosua, kitab sejarah pertama dalam perjanjian lama. Apa yang terjadi di bagian pertama kitab Yosua? Yang pertama, tentara Israel menaklukkan seluruh kota utama di Kanaan dan menghancurkan raja-raja dan orang-orang lain yang tinggal di sana. Yang kedua, Israel memperoleh kendali umum atas seluruh tanah perjanjian. Allah memerintahkan Yosua untuk melakukan dua hal berikutnya. Di dalam Yosua 13 ayat yang pertama, 6 dan 7, dikatakan bahwa bangsa Israel harus menguasai sisa tanah itu. Yang kedua, membagi tanah itu di antara suku-suku. Allah akan menghalau orang Kanaan dari tanah tersebut. Nah, adik-adik, bangsa Israel telah mengambil kendali atas Kanaan. Tetapi masih ada beberapa kelompok orang Kanaan yang tersebar di sekitar tanah itu. Itulah sebabnya mengapa membagi tanah dapat menjadi suatu pekerjaan yang cukup sulit. Karena mungkin beberapa bagian lebih diingini dibanding dengan yang lainnya. Namun ternyata membagi tanah tidaklah sesulit yang dibayangkan, karena Allah telah memberi Musa petunjuk mengenai hal itu beberapa tahun sebelumnya. Di dalam bilangan yang ke-26 ayat yang ke-52 sampai 55a, dikatakan bahwa ukuran bagian itu harus didasarkan pada ukuran setiap suku, dan tanah itu akan dibagikan dengan membuang undi. Membuang undi? Ya, membuang undi adalah salah satu cara bagi orang-orang untuk membuat keputusan, mirip dengan melempar koin. Kita nggak tahu dengan pasti bagaimana hal itu dilakukan. Terkadang Tuhan memerintahkan umatnya untuk membuang undi. Allah menyebabkan undian itu jatuh dengan cara tertentu. Allah menyatakan kepada mereka keputusan apa yang harus diambil dengan cara ini. Nah, Yosua membuang undi untuk membagi tanah, tepat seperti yang Allah perintahkan. Jadi, siapa sebenarnya yang menentukan bagian mana dari tanah itu dan yang akan diterima oleh setiap suku? Allah. Allah telah merencanakan bagaimana tanah itu akan dibagi. Seperti yang terlihat di layar, Yosua akan membagi menjadi 3 suku Israel, yaitu Manasye, Dan Lewi. Suku Manasye dibagi menjadi 2 dan diberikan 2 area tanah yang berbeda. Di dalam suku Dan, ternyata mereka mengalami kesulitan di dalam menghalau orang Kanaan adik-adik. Maka mereka menyerang Lesem dan mendudukinya. Sedangkan suku Lewi, 0. Mereka tidak menerima bagian tanah itu, namun mereka mendapatkan kota-kota dan tanah di wilayah suku lain. Nah adik-adik, menurut kalian, suku Manasye itu suku kecil atau suku besar ya? Lalu apa yang Allah inginkan untuk dilakukan oleh suku Lewi? Ternyata Allah ingin agar suku Lewi itu melayani di dalam kemah suci sebagai imam dan asisten imam. Dan menurut kalian, kenapa Allah menyebarkan suku Lewi di kota-kota di seluruh wilayah dan tidak membuat mereka tinggal di dekat atau di dalam kemah suci di Silo?
Ternyata Allah ingin agar suku Lewi juga bertanggung jawab untuk mengajarkan firman Allah kepada setiap orang. Mereka bisa melakukannya lebih efektif ketika mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat ya adik-adik. Tuhan memerintahkan bangsa Israel bahwa selain membagi tanah, mereka juga harus menghalau seluruh orang Kanaan. Menurut kalian, mengapa hal itu penting? Ternyata ini adalah hukuman Allah bagi orang Kanaan yang jahat. Dia juga gak ingin agar orang Israel itu tergoda untuk menikah dengan orang yang tidak percaya atau bahkan ikut menyembah Allah palsunya mereka. Yosua 14 ayat yang ke-6-15 dikatakan bahwa Kaleb menghalau orang enak dari tanahnya. Dia mampu melakukannya karena dia mempercayai Allah untuk melakukan apa yang telah dia janjikan dan dia mentaati Allah. Yosua, pengintai lain yang setia, dapat memilih kotanya sendiri. Kemudian dia menaklukkan dan menetap di sana. Yosua dan Kaleb mempercayai dan mentaati Allah sama seperti yang mereka lakukan 45 tahun sebelumnya. Peta menunjukkan bahwa suku Efraim dan setengah dari suku Manasye menerima bagian besar dari tanah itu. Mari kita baca tentang mereka. Saat kita membaca, kita akan melihat bahwa Alkitab terkadang merujuk pada kedua suku ini sebagai keturunan Yusuf. Efraim dan Manasye adalah anak-anak Yusuf. Adik-adik, tahukah kalian suku Yusuf? Nah, kedua belah suku Israel adalah keturunan 12 anak Yakub, dan nama anak suku tersebut diambil dari nama mereka. Namun Efraim dan Manasye bukanlah bagian dari kedua belas anak Yakub. Mereka adalah anak-anak Yusuf. Sesaat sebelum Yakub mati, dia mengangkat mereka menjadi anak-anaknya, sehingga hal itu memberi Yusuf warisan ganda di tanah perjanjian. Ternyata tidak ada suku yang dinamakan Yusuf ya adik-adik. Nah adik-adik, kedua suku itu tidak menghalau orang Kanaan, melainkan menjadikan sebagian orang Kanaan sebagai budak. Dan kedua suku itu juga mengeluh kepada Yosua bahwa mereka tidak memiliki tanah yang cukup. Yosua memerintahkan mereka untuk pergi ke hutan dan menghalau orang Kanaan yang tinggal di sana. Namun suku-suku ini merespon bahwa orang Kanaan itu kuat dan memiliki kereta besi. Tetapi Yosua menjamin mereka bahwa mereka dapat menghalau orang Kanaan. Nah adik-adik, tidakkah rengekan mereka tentang orang Kanaan yang kuat dan memiliki kereta besi mengingatkan kalian tentang seseorang yang telah kalian pelajari sebelumnya? Betul, generasi tua Israel yang telah menolak untuk pergi ke tanah perjanjian karena mereka takut. Dan lalu, kenapa ya Yosua begitu yakin bahwa mereka dapat menghalau orang Kanaan? Sekali lagi, karena Allah telah berjanji untuk menyertai mereka adik-adik. Lantas, apakah kedua suku ini menunjukkan bahwa mereka mempercayai Allah dengan mentaati Dia sepenuhnya? Menurut kalian, apakah ketidaktaatan mereka dapat menyebabkan masalah di kemudian hari? Nah adik-adik, setelah Yosua membagi tanah dan suku-suku telah mendiami wilayah mereka, dia memanggil semua orang ke Sikem untuk memperbaharui komitmen covenant mereka kepada Tuhan. Yosua mengingatkan mereka akan kesetiaan Allah kepada mereka. Kemudian dia memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan dan mereka membuat sebuah janji. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai 18 dikatakan bahwa mereka harus takut, beribadah, menjauhkan diri dan memilih. Dan apa yang mereka janjikan? Mereka berjanji untuk beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah adik-adik. Ayat-ayat itu meringkas kitab Yosua. Beberapa janji Allah yang digenapi dalam kitab Yosua adalah janji-janji yang Dia telah buat beratus-ratus tahun sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, siapakah keturunan Abraham yang menjadi juru selamat? Yesus, Yesus. Dan kapan hal itu terjadi adik-adik? Ya, sekitar 2000 tahun yang lalu. Kita telah membahas tentang janji luar biasa yang Allah buat dan tepati, seperti memberikan tanah bagi orang Israel dan mengutus Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi beberapa janjinya adalah tentang hal-hal yang kita alami setiap hari adik-adik. Dia juga menepati janji-janji itu. Adik-adik, coba kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Pernahkah kalian merasa seperti salah satu dari anak-anak ini? Dan kalau boleh tahu yang mana?
Apa yang membuat kalian merasa gugup atau khawatir? Apakah mungkin sesuatu di sekolah, di rumah, dengan teman-teman kalian? Nah, adik-adik, janji Allah yang manakah yang paling menolong kalian pada masa seperti itu, adik-adik? Apakah janji Allah yang terbesar sih menurut kalian? Janji Allah yang terbesar adalah untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kita hidup yang kekal oleh karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Pengampunan dosa dan hidup yang kekal dapat terjadi karena Allah menepati janjinya untuk mengutus Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Semua yang Allah lakukan dalam perjanjian lama menunjuk pada hari ketika Dia akan menepati janjinya. Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapa umatnya. Dia memanggil Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dan Dia memanggil Yosua untuk membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Kemudian Yesus datang untuk membebaskan semua orang percaya dari dosa, iblis, dan penghukuman atas dosa kita. Dan suatu saat nanti Yesus akan datang kembali dan membangun tanah perjanjian terakhir di bumi dan di langit yang baru. Dan kita akan tinggal bersama Dia selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini, adik-adik. Biarlah kita tetap terus percaya bahwa Allah akan menepati janji-janjinya kepada kita di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun. Saat kita di sekolah, di rumah, di mana-mana, Allah pasti akan menepati janjinya. Ingat, sesuai dengan cara dan waktu yang Tuhan tentukan. Biarlah kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita mau semakin diperbaharui di dalam Tuhan dan tentunya semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini, dan ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam kitab Yosua 21 ayat yang ke-45. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Biarlah ayat hafalan ini juga boleh menjadi kekuatan dan penghiburan untuk kita dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, setiap janji yang pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh terus percaya akan janji itu, biarlah Tuhan boleh membantu kami untuk terus mengimani hal itu ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu atas kami, setiap janji yang sudah Kau genapi dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi, menjadi anak yang semakin mau bertumbuh terus di dalam Tuhan, semakin mau terus menjadi anak yang taat di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini itu boleh menguatkan kami Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah hal yang terindah di dalam kehidupan kami, yaitu bagaimana Engkau telah mengorbankan Yesus sebagai juru selamat kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.